Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ke orang semua ya. Saat ini di Indonesia waktunya pukul 9.30 ya. Tapi tengok ya, 9.30 udah macam jam 11 di Malaysia atau jam 12 siang di Malaysia ya. Oke, saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha kepada korang semua yang sedang di perjalanan ya, yang nak balik kampung, hati-hati, jaga keselamatan, jangan laju sangat bawa kendaraan, yang penting selamat sampai tujuan di kampung halaman, bisa jumpa atuk ya, lepas tu adik, kakak, abang semuanya ya. Oke, kali ini saya tetap pakai baju khas Melayu ya, saya sangat suka sekali. Ini pemberian dari Aika di Malaysia. Selamat Hari Raya Aika, dan dia juga balik kampung ya Aika ya. Oke, alhamdulillah ya. Oke, nih. Kali ini saya tidak pakai samping karena sampingnya belum dibasuh. Saya lupa pula nak basuh samping itu ya. Oke, sekarang saya pakai songkok ya. Hari Raya Idul Fitri kemarin saya tidak pakai songkok, sekarang saya pakai songkok ya. Oke, lengkap kan? Pakai spek mata juga, kan? Pas tuh ya macam inilah tuh. Saya nak keluar sebentar, tidak akan lama. Itu pun nak buat video, tidak akan lama. Tidak akan seharian, paling berapa jam ya. Lepas itu balik lagi. Karena cash masih tinggi. Di Tangerang ini cashnya 1.700 saat ini ya. Banyak termasuk. Itu untuk wilayah Banten ya, bukan Tangerang saja, Banten. Tapi yang paling banyak itu cash itu di bandar daripada di wilayah. Oke, nah itu sahabat ya, penampilan saya itu. Keren tak pakai spek mata? Kalau tambah spek mata macam ini, silau men. Udah siang sangat nih. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawanku, sahabatku, temanku, satu rumpun, satu Nusantara. Oke, korang semua apa kabar hari ini? Semoga baik-baik saja. Yang tengah di perjalanan yang nak balik ke bandar ya, semoga selamat ya dan sampai tujuan. Kena hati-hati, jangan laju sangat bawa kereta, slowly aja. Yang penting sampai tujuan, sampai bandar dengan selamat dan menjalankan aktiviti esok ya seperti biasa. Selepas ya cuti raya Idul Adha selama 3 hari ya. Tapi saya tengok ya berita di Malaysia tadi ya, orang yang nak balik dari kampung ke bandar ya, wow, ramai sangat sampai-sampai jam tuh jalan ya. Tapi saya doakan korang semua selamat lah sampai tujuan ya. Oke, seperti biasa saya selalu mengupdate perkembangan wabah di Indonesia dan di Malaysia. Oke, yang pertama dari Malaysia dulu ya. Pertanggal 2 Agustus 2020-nya ya. Case baharunya 14 terbaik ya. Case impornya 1. Tumben nih. Alhamdulillah ya. Cuma 1, hanya 1 ya. Case tepatannya 13. Case tepatan nampaknya ini bukan warga tempatan ya, akan tetapi pekerja asing macam Bangla tuh yang berkumpul kemarin di Kuala Lumpur ya. Tidak social distancing, pakai mask tapi tidak social distancing ya. Oke, jumlah case aktifnya 210 termasuk jumlah case ICU 2 dan bantuan alat pernapas 1 ya. Case sembuh baharunya 17, alhamdulillah banyak juga ya. Kematian baharu 0, alhamdulillah ya. Jumlah case keseluruhan 8.999. Jumlah case sembuh 8.664. Oke, bagaimana di Indonesia pertanggal 2 Agustus 2020-nya? Untuk di Indonesia masih tinggi ya, 1.519. Yang terkonfirmasi 111.455. Oke, yang sembuh alhamdulillah banyak juga 1.056. Totalnya yang sembuh 68.975. Ya, meninggal cukup banyak juga tapi rendah ya dari sebelumnya, hanya 43. Totalnya yang meninggal mencecah 5.236 ya. Tapi kita patut bersyukur ya. Kita tengok Brazil ya. Tadi saya tengok berita di Brazil ya di TV One ya. Wow. Oke, kita kan tengok statistiknya di Brazil ya. Kalau di bidang sepak bola ya, bola sepak itu oke Brazil ya. Tapi kalau di bidang ini kesehatan nampaknya masih lesu ya, masih terturun ya. Oke. Di sini ya dikonfirmasi mencecah 2 juta ya.
Oh, 2 juta men. Luar biasa. Yang sembuh pun banyak ya. 1 juta lebih ya. Yang meninggal nih 93.616. Per harinya bertambah yang meninggal 1.000 lebih ya. Sampai-sampai presiden Brazil itu positif. Tapi alhamdulillahnya dia udah sembuh tadi ya. Nah, itulah Brazil men. Patut bersyukur ya Indonesia dan Malaysia ya. Tapi kena hati-hati juga ya. Walaupun ada yang lebih teruk, kita hati-hati. Jangan anggap mudah nih wabah. Macam Amerika dulu menganggap mudah ya. Tapi sekarang number one dari segi kemajuan ya, teknologi nomor 1. Wabah pun nomor 1 ya. Nah, patut bersyukur, kena tetap waspada ya sebelum vaksin itu terjumpa ya. Oke, next kita ke negara jiran kita, masih di Asia Tenggara ya, yaitu negara Filipina. Kebetulan tadi saya terjumpa berita yang menarik untuk diulas di video kali ini ya. Oke, ini dia, tajuk dia adalah kalah lawan wabah, jutaan dokter minta Filipina lockdown. Jutaan loh ya, bukan ratusan ribu, jutaan sudah diterjunkan. Mereka mengaku kalah. Common Indonesia ya, patut bersyukur juga sih, tapi kita kena waspada. Jangan berleha-leha ya, jangan menganggap mudah wabah ini. Oke, saya akan bacakan di sini ya. Jakarta, CNBC Indonesia, lebih dari 1 juta orang tenaga kerja baik dokter dan perawat menyatakan Filipina telah kalah melawan wabah ya. Mereka pun mendesak ya Rodrigo Duterte untuk memberlakukan kembali lockdown ketat di sekitar Manila. Oh, jadi di Manila ini case yang paling banyak ya. Wajar ya, karena kan Manila kan penduduknya paling banyak di antara bandar yang lain atau wilayah yang lain ya kan. Karena kan ibu kota ya. Macam Jakarta lah. Yang pertama kan paling teruk, sekarang berpindah ke Surabaya. Nah, itu. Dorongan terbesar ini berasal dari 80 kelompok yang mewakili 80.000 dokter dan 1 juga perawat. Memperingatkan runtuhnya sistem kesehatan dari melonjaknya infeksi virus wabah baru yang tidak terkontrol. Inilah yang membuat mereka menyerukan untuk pengawasan lebih ketat di ibu kota dan provinsi terdekat Filipina. Pada hari Jumat mencatat lompatan harian terbesar dalam kasus untuk hari kedua berturut-turut dengan 4.000 terinfeksi. Wow, jadi di Filipina itu dalam sehari itu mencecah 4.000. Tapi dari presentasi ya, dari jumlah penduduknya antara Indonesia tinggi Filipina ya. Indonesia kan 300 juta lebih penduduknya ya. Filipina kalau tak silap ya masih 100 juta lebih lah. 100 juta 10 lah ya penduduknya. 100 juta 10. 100 juta 10.000 penduduknya Filipina. Wah, tinggilah Filipina ya. Alhamdulillah, patut bersyukur Indonesia ya. Apalagi Malaysia yang case-nya tinggi rendah ya. Petugas kesehatan kami kelelahan dengan jumlah pasien yang tampaknya tak berujung yang berbondong-bondong ke rumah sakit kami untuk perawatan darurat dan masuk, tulis kelompok yang dipimpin oleh Fakultas Kedokteran Filipina dalam sebuah surat kepada Presiden, dilansir dari Reuters Sabtu. Oke, ini di Surabaya pun sebenarnya sudah over capacity ya. Yang sebelumnya kan yang menampung pasien wabah ini di Surabaya itu. Sekarang di Manila nih. Ya, kita doakan sama-sama ya negara jiran kita, seluruh dunia semoga bisa pulih kembali ya. Semoga vaksin itu cepat terjumpa supaya ekonomi dan situasi normal seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Oke, next di sini ada sahabat Malaysia ya, kirim atau send sebuah video ke saya melalui WhatsApp ya, Abang Bahrun ya. Oke, kita akan tengok seperti apa videonya ya. Oke, langsung kita play aja. 1, 2, 3, play. Oh ya, you pun tak pakai mask. Macam mana? Macam mana? Hah? You dah tahu peraturan kan? Pakai mask bukan cara macam ni. You serve makanan. Hah? Oke. Bagi IC 3 orang. 1, 2, 3. Bagi IC. Oh.
Laju kali videonya. Oke, di sini laju sekali videonya ya. Saya akan putarkan sekali lagi ya. Oke, agar puas hati saya. Oke, langsung kita play lagi, 1, 2, 3, play. Lu mau tak pakai emas? Macam mana? Oh, jadi Macam mana? Hah? You dah tahu peraturan kan? Pakai emas bukan calon tani. oh ya, paham saya. Hah? Bagi IC 3 orang. 1, 2, 3. Wow. Bagi IC. Wow, luar biasa, tegas sekali cuy. Di sini saya tengok ya. Jadi yang pegawai tadi entah apa ya dia. Jadi dia bawa emas tapi dipakainya kayak gini nih. Jadi tidak dipakai gini, dipakainya gini ya. Akhirnya kena denda ya. Kebetulan ya per tanggal 1 Agustus itu dikuat-kuasakan bagi orang yang berada di awam ya, di keramaian itu, kalau tidak pakai emas itu kena denda Rp1.000 ya. Nah, mereka kena kan? Nah, oke, ini sesuatu ketegasan. Tiga-tiganya kena loh. Tiga-tiga orang ini ya, pegawai ini ya. Nah, ini tidak memandang bulu. Entah mereka pegawai ya, entah mereka pekerja kayak ya. Kena denda. Mereka diminta IC tiga-tiga orang tadi. Nah, kan? Itulah bentuk ketegasan di sana yang patut dicontohi di seluruh negara ya. Di seluruh negara. Ini sesuatu ketegasan agar nantinya orang-orang di luar sana ya jadi tidak melanggar, betul tak, tidak memandang bulu, tidak menengok poket mereka banyak ya kan, atau mereka orang kaya, tidak, pekerja pun mereka didenda tuh. Nah, itulah sebagai contoh lah ketegasan di sana macam ini. Tapi kalau di sini susah juga sahabat-sahabat ya, susah, benar-benar susah. Tapi ini salut saya sahabat-sahabat ya. Kalau kita tengoknya secara kemanusiaannya memang kasihan tengok ya pegawai itu ya. Kena denda Rp1.000 per orang ya. Tapi kita tengok ketegasan. Ini menyelamatkan negara loh. Biarlah yang kena ini 5 atau 100 orang ya. Tapi menyelamatkan ekonomi negara. Kalau sampai kan cashnya naik lagi di sana tinggi, perharinya 100, mestilah akan diberlakukan PKP kedua. Dan alhasil semua usaha, semua premis, semua kedai ya kena tutup ya kan. Banyak yang rugi. Nah, ini mungkin yang rugi hanya 10 orang, 100 orang ya. Tapi menyelamatkan negara. Bagus, tegas itu. Nah, itu yang patut dicontoh ya. Terbaik ya. Semoga semua negara macam inilah. Tapi kalau di sini susah sih. Susah.